Tiga. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, saya baik. Syukurlah. Nah, kalau boleh tahu, nama Ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Grisha Hersita Sitepuh. Oke, baik, Ibu Gracia. Perkenalkan juga, nama saya Hania Yohana Nengkulan. Maksud saya di sini, saya ingin mengajak Ibu untuk berbincang-bincang mengenai topik meminimalisir rasa takut yang berlebihan karena bencana alam. Nah, apakah Ibu pernah mengalami bencana alam? Iya, saya pernah mengalami peristiwa bencana alam yang terjadi 3 bulan yang lalu, yaitu bencana banjir. Nah, dalam peristiwa bencana banjir itu, kira-kira apa penyebabnya ya, Bu? Dari yang saya ketahui kemarin, penyebab banjir itu pada saat itu terjadi penyumbatan di kali di dekat rumah. Nah, pada saat itu juga ada hujan deras. Nah, jadi air itu pun meluap karena penyumbatan itu diakibatkan oleh sampah yang sering dibuang ke sana. Jadi mengakibatkan banjir dan mengapahkan semua yang ada di rumah-rumah penduduk gitu, banjirnya gitu. Oh begitu. Nah, kalau boleh tahu Bu, kira-kira apa ya dampak atau akibat yang Ibu rasakan dari bencana alam banjir itu? Dampak yang saya alami dari banjir tersebut adalah yang pertama mungkin barang-barang yang ada di rumah karena kan tertutupi oleh banjir gitu kan, hampir tinggi kemarin, banjirnya hampir 2,5 meter lewat gitu. Nah, kemudian barang-barang elektronik yang rusak, itu bagian material mungkin dampaknya sangat berpengaruh. Kemudian mungkin pada psikis ataupun bagian psikologis kami, keluarga mungkin ada trauma atau rasa takut berlebihan terkait dengan banjir yang sangat menakutkan itu, begitu Ibu. Boleh diceritakan sedikit Bu, bagaimana maksud dari kecemasan yang Ibu dan keluarga alami? Kecemasan atau rasa takut berlebih yang saya dan keluarga alami itu misalnya kayak karena banjir kemarin itu kan terjadi pada malam hari. Nah, di situ kami belum ada persiapan sama sekali untuk istilahnya terkejut gitu dengan kejadian tersebut. Nah, membuat kami trauma. Nah, jadi kadang kalau sudah hujan begitu, kemarin-kemarin hujan gitu, jadi kami sudah parnoan gitu. Kami jadi overthinking apakah nanti banjir lagi atau gimana. Ada rasa khawatir, cemas, dan gelisah, dan rasa takut berlebih yang kami alami. Terutama saya. Oh begitu ya Bu. Jadi kegiatan apa yang biasanya Ibu lakukan untuk meminimalisir ketakutan atau kecemasan Ibu itu? Biasanya kegiatan yang saya lakukan untuk meminimalisir rasa takut saya itu biasanya saya mengalihkan perhatian saya dengan kegiatan yang saya sukai seperti memasak, seperti membaca buku, bermain handphone begitu. Kalau untuk anak-anak dan keluarga, apakah ada tindakan atau kegiatan yang untuk meminimalisir kecemasan tersebut, Bu? Biasanya karena kan anak saya dan suami saya juga mengalami hal tersebut, khususnya anak saya yang mengalami trauma juga, saya biasanya mengajak mereka untuk aktivitas yang menyenangkan mereka, yang mereka sukai seperti bermain bola, bermain game gitu, yang membuat mereka senang supaya mengalihkan perhatian mereka, apalagi pada saat hujan begitu. Oke, baik. Nah, saya ingin bertanya, Bu, apakah ada bantuan dari misalnya dari konselor atau misalnya dari relawan yang datang untuk meminimalisir kecemasan korban-korban bencana alam ini? Pada saat itu
pada waktu itu, pada saat kami sedang mengungsi, ada relawan yang datang untuk memberikan layanan untuk meminimalisir rasa takut terhadap pengungsi. Baik Bu, kalau boleh tahu kegiatan yang dilakukan oleh relawan atau konselor itu kira-kira apa saja ya Bu? Mereka membuat sebuah kegiatan seperti sharing, baik orang tua dan anak-anak. Mereka membuat game supaya lebih rileks gitu dan tidak terlalu tertekan ataupun terlalu memikirkan hal-hal negatif dulu. Jadi mereka membuat sebuah kegiatan yang menyenangkan begitu. Oke Bu, sebelum sampai di BMB 3, kira-kira harapan Ibu terhadap kecemasan bencana alam yang Ibu alami ini apa saja ya Bu? Harapan saya ke depannya terkait dengan bagaimana cara saya meminimalisir rasa takut saya atau rasa trauma saya terkait dengan bencana itu adalah mungkin saya lebih mencoba untuk lebih berpikir positif dan mengubah pola pikir saya untuk tidak overthinking dan parnoan terhadap suatu hal, apalagi yang berhubungan dengan banjir kemarin, seperti kalau sudah hujan deras saya sudah menjadi takut. Saya mencoba untuk lebih tenang saja, sehingga saya juga dapat menenangkan anak-anak saya begitu. Baik, terima kasih atas pendapatnya Bu. Nah, di sini saya akan dari yang Ibu ceritakan tadi, memang sudah banyak solusi yang bisa Ibu lakukan untuk kegiatan sehari-hari untuk meminimalisir kecemasan Ibu. Namun di sini saya ingin menawarkan sedikit solusi lagi kepada Ibu untuk yang bisa Ibu lakukan untuk meminimalisir kecemasan Ibu tersebut. Nah, saran saya itu yaitu mengajak tetangga atau kepala desa untuk membersihkan pekarangan rumah. Nah, kalau misalnya pekarangan rumah kita bersih, nah, jadi di pikiran kita itu kan tidak ada lagi penyumbatan sampah gitu. Nah, kalau tidak ada penyumbatan sampah, nanti kan banjir tidak akan terjadi lagi seperti itu. Nah, yang selanjutnya kalau misalnya kecemasan atau stres yang Ibu alami ini semakin parah, saya sarankan untuk pergi kepada konselor atau psikologi karena mereka lebih ahli di bidangnya untuk mengatasi kecemasan seperti yang Ibu alami ini gitu Bu. Baik, terima kasih Ibu Hania atas alternatif solusi yang sudah Ibu Hania berikan. Baik Bu. Nah, sekarang kita masuk ke BMB 3. Saya ingin bertanya, setelah melakukan kegiatan ini, apa yang Ibu pikirkan tentang cara tentang kegiatan meminimalisir bencana alam ini, Bu? Yang saya pikirkan adalah bahwa ternyata dari solusi Ibu Hania yang berikan tadi sebenarnya tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Jadi kembali kepada diri saya mau atau tidak untuk melakukan solusi tadi begitu untuk membantu saya meminimalisir rasa trauma atau rasa ketakutan berlebih yang saya alami. Begitu dia, Ibu. Oke. Nah, yang selanjutnya apa yang Ibu rasakan setelah melakukan bincang-bincang tentang topik meminimalisir kecemasan ini, Bu? Perasaan saya setelah pertemuan hari ini saya menjadi lebih lega dan saya juga lebih enjoy dan saya juga lebih tenang karena saya sudah berbagi cerita dan berbagi pengalaman kepada Ibu Hania. Begitu dia. Sikap apa yang bisa Ibu kembangkan setelah kita bincang-bincang tentang topik meminimalisir kecemasan ini ya, Bu? Sikap saya ke depannya terkait dengan bagaimana cara saya meminimalisir rasa ketakutan saya itu adalah dengan cara saya akan lebih bersikap untuk tidak memandang suatu hal itu langsung negatif atau overthinking begitu. Jadi saya harus lebih bersikap lebih bijak lagi dalam
menanggapi suatu masalah gitu deh. Oke, baik Bu. Nah, kita kan sudah membahas tentang cara meminimalisir kecemasan. Nah, selanjutnya tindakan apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya untuk meminimalisir kecemasan yang Ibu rasakan? Jadi tindakan yang akan saya lakukan adalah melaksanakan apa yang tadi ataupun alternatif solusi yang sudah Ibu Haniah lakukan dan melanjutkan hal yang sudah saya lakukan sebelumnya, sehingga dapat membantu saya lebih cepat untuk sembuh ataupun pulih dari rasa ketakutan berlebihan. Oke. Yang pertanyaan yang terakhir, nah bagaimana Ibu bertanggung jawab tentang kecemasan yang Ibu alami ini? Saya akan lebih bertanggung jawab dengan hal-hal yang saya pikirkan gitu. Nah, jadi saya akan lebih fokus pada suatu hal yang lebih positif, bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan gitu. Karena saya memiliki tanggung jawab harus mampu untuk mengajak anak-anak saya juga untuk lebih tenang ataupun tidak overthinking untuk menanggapi suatu masalah, apalagi masalah bencana alam yang sudah pernah kami alami dan membuat rasa trauma dalam diri anak saya dan saya juga gitu. Baik, kita sudah sampai di pertanyaan terakhir, Bu. Nah, saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Ibu luangkan pada pertemuan kali ini. Semoga pada pertemuan berikutnya kita bisa lebih sharing lebih banyak lagi tentang topik-topik yang lebih menarik lagi. Terima kasih atas waktunya, Bu. Ya, terima kasih atas pertemuan hari ini, Bu Hania. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu.